Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke-2089 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah deklarasi dari Raja Daud atau pengakuan Raja Daud mengenai dirinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa menutupi kesalahan, apalagi menutupi dosa. Tidak ada yang bisa tipu-tipu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu segalanya. Di hadapan manusia, kita bisa saja tipu-tipu, saudara. Kita bisa saja munafik, pura-pura baik, padahal tidak seperti pengakuan kita. Di hadapan manusia, kita bisa saja seperti itu, hidup tipu-tipu, saudara. Tapi di hadapan Tuhan, kita semua terbuka, telanjang. Semua Tuhan tahu dengan sangat detail. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak bisa tipu-tipu. Betul? Saya percaya saudara, pengakuan Raja Daud ini adalah pengakuan yang sangat jujur, no tipu-tipu, pengakuan yang murni dari hati yang paling dalam tanpa kemunafikan. Karena jujur, makanya Daud berani mendeklarasikan kesaksian pribadinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar juga tentang karakter Raja Daud. Amin. Daud mengakui, saudara, walaupun dia seorang raja, tapi Daud tidak menyombongkan dirinya yang adalah seorang raja Israel. Daud tetap rendah hati. Amin. Daud punya banyak alasan untuk menyombongkan dirinya. Waktu dia mengalahkan pahlawan perang Filistin yang bernama Goliat, di mana tentara-tentara Israel semua ketakutan, sembunyi, tidak ada yang berani melawan Goliat. Dan Daud maju. Firman Tuhan berkata bahwa Daud ini masih sangat-sangat muda, masih kemerah-merahan. Artinya apa? Dia masih remaja. Makanya saudara, ketika dia mengalahkan Goliat, dia tidak langsung, saudara, menjadi tentara Israel. Dia masih tetap mengembalakan kambing domba bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak sombong waktu dia mengalahkan Goliat. Daud tidak sombong ketika dia diberikan kekuasaan menjadi raja Israel pada saat itu. Daud tidak sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan,
baik itu di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis. Dengar baik, jangan pernah menyombongkan dirimu, tetap rendah hati. Sama seperti Raja Daud. Dia tetap rendah hati. Walaupun dia secara manusia dia hebat, dia luar biasa. Tapi Daud tidak tinggi hati. Karena Daud tahu ketika dia tinggi hati, Tuhan akan menjadi lawannya Daud. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati pasti akan dilawan oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, orang yang sombong, mereka akan menjadi musuh Tuhan. Dan orang-orang seperti itu, mereka akan direndahkan. Makanya saudara, orang-orang yang sombong, coba saudara lihat, pasti akan jatuh. Dan mereka akan mendapat malu. Mereka akan direndahkan. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Tapi banyak juga yang jatuh, saudara. Mereka hidup rendah hati, mereka diangkat oleh Tuhan, setelah diangkat lupa sama Tuhan, jadi sombong, tidak pernah beribadah. Akhirnya apa, saudara? Jatuh lagi. Supaya apa? Supaya mereka belajar rendah hati. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang begini, orang yang sombong bukan hanya mereka yang memamerkan apa yang mereka punya. Betul, itu sombong secara manusia. Sombong di hadapan Tuhan. Selain itu, orang-orang sombong adalah orang-orang yang lupa dengan Tuhan. Ketika mereka sudah diberkati, mereka tinggi hati, mereka merasa diri semua hasil pencapaian mereka. Itu orang sombong, sampai mereka lupa beribadah, lupa dengan Tuhan, lupa melayani, itu orang sombong. Dan orang sombong cepat atau lambat, pasti Tuhan akan rendahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, mendapat satu posisi jabatan yang luar biasa. Mungkin saudara sebagai pemimpin, sebagai pemilik usaha, saudara mendapat posisi jabatan penting dalam pemerintahan, dalam pelayanan. Dengar baik ini. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Tetap rendah hati. Saudara, saya mau kasih tahu satu rahasia, saudara. Mendeteksi orang sombong. Saudara, setiap kali mereka berkata, saya nggak sombong ya. Saya nggak sombong ya. Nah, biasanya orang yang berkata saya tidak sombong loh. Nah, itu biasanya mereka mau mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan, prestasi, apa yang mereka miliki, itu karena kehebatan mereka. Saudara, orang yang berkata saya nggak sombong loh, sesungguhnya mereka orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap rendah hati. Karena Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong yang berikut adalah orang yang tidak mau ditegur oleh firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia mengelak. Dia nggak mau. Ini bukan buat saya. Ini firman Tuhan ini cocok buat teman saya. Ini firman Tuhan ini cocok buat istri saya, buat suami saya, buat tetangga saya. Saudara, jangan pernah menolak firman. Di saat firman Tuhan berbicara kepada kita, bertobat. Amin. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar firman itu menguasai hidup saudara dan saya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita juga dapat belajar dari Daud. Bahwa Daud tidak menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Artinya, dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang, saudara, mereka merasa, saya loh, kerja keras saya loh, begini-begini, orang itu kok santai-santai aja. Saudara membanding-bandingkan seolah-olah saudara lebih baik daripada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menilai orang lain, mari kita berkaca dulu. Jangan melihat selumbar di mata
orang saudara lihat, saudara perhatikan, sementara balok yang ada di depan kita, kita nggak lihat. Artinya apa, saudara? Jangan menghakimi. Jangan membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Sebab ya pasti beda. Saudara mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, pergumulan saya berat. Ya saya juga punya pergumulan berat. Saya nggak bisa memikul berat beban yang saudara pikul saat ini. Begitu juga saudara nggak bisa memikul beratnya beban yang saya pikul. Artinya apa, saudara? Sudah, jalani hidup kita bersama Tuhan. Syukuri saja. Amin. Jangan membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Aduh, kenapa ya dia diberkati kok saya enggak? Atau sebaliknya, wah orang itu buat dosa apa sehingga dia itu sakit aja terus? Buat dosa apa dia sehingga dia nggak sukses-sukses dari dulu? Saudara, jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Daud, saya lihat di sini, dia tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, walaupun dia seorang raja. Itu luar biasanya Daud. Dan yang ketiga, kita belajar dari Daud, saudara. Daud itu tidak sok tahu. Saudara, banyak orang karena merasa diri dia punya jabatan, dia mungkin lebih kaya daripada teman-teman dalam komunitasnya, dan selalu merasa sok tahu. Saudara, ini yang terjadi. Kalau pelayanannya lebih sukses daripada teman-teman di dalam komunitasnya, wah biasanya jadi sok tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Daud. Daud tidak sok tahu. Amin. Dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Walaupun pengetahuannya, kedekatannya dia dengan Tuhan itu luar biasa. Pelayanannya hebat luar biasa. Tapi Daud tidak sok tahu. Saudara, ada banyak orang yang pengetahuannya sedikit tapi sok tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud di ayat 2, saya belajar di sini. Daud seorang raja. Dia sangat sibuk, tapi dia punya waktu dengan Tuhan. Amin. Daud berdiam diri di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Seperti seorang anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Disapi di sini ada dua pemahaman. Disapi di sini bisa berarti anak itu sudah puas minum ASI dari ibunya, baru diletakkan. Artinya dia tenang. Karena dia dekat ibunya, artinya karena dia sudah kenyang, dia tenang, saudara. Amin. Dan disapi yang kedua di sini diartikan bahwa ini sudah mulai diajar cerai susu, artinya sudah tidak disusui lagi, sudah diberikan makanan-makanan yang keras. Tapi saudara lihat di sini bahwa anak ini berbaring dekat ibunya. Artinya anak ini sudah kenyang. Karena sudah kenyang, dia tidur tenang. Amin. Saudara, Daud memberikan kepada kita perumpamaan ini supaya kita paham. Terkadang memang kalau anak yang disapi itu memang betul-betul rewel, saudara. Tapi dia tetap tenang kalau dia dekat ibunya. Memang betul sebagai orang percaya kita banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Seringkali kita nangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan tetap tenang. Amin. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun kita bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, tapi kita akan merasa aman, tenang, dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menempatkan dirinya sebagai seorang anak. Padahal dia seorang raja. Tapi dia mau memberikan pemahaman kepada kita semua umat Tuhan. Bahwa kita kalau di hadapan Tuhan harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya belajar di sini. Daud seorang sosok yang rendah hati.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pelajaran yang pertama. Kita belajar dari Daud. Dia seorang raja, dia punya kuasa, tapi dia seorang pribadi yang rendah hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika mendapatkan satu posisi, saudara aslinya keluar. Makanya orang bijak berkata, saudara, kalau kita mau tahu karakter orang, sifat orang, beri dia kuasa, berikan dia uang. Maka saudara akan melihat sifat aslinya yang keluar. Saudara lihat, Daud tidak seperti manusia pada umumnya. Daud punya kuasa, jabatan yang tinggi seorang raja, tapi dia seorang pribadi yang rendah hati. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Daud. Daud ini seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara, dia tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah saudara punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara sudah nggak punya waktu dengan Tuhan. Saking sibuknya dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Sampai-sampai saudara tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memberikan waktu yang paling terbaik buat Tuhan. Mungkin itu hanya 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tuhan mau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya menemukan banyak berkat firman Tuhan di saat saya berdiam diri di hadapan Tuhan. Di saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Amin. Saudara, ambil waktu hanya khusus untuk berdiam diri, menangkap pesan firman Tuhan buat saudara, buat keluarga saudara, buat pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar dari Daud. Daud berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Artinya apa? Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan tentaranya, rakyatnya. Dia tidak mengandalkan relasinya, sekutunya, tidak. Yang diandalkan adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan selalu datang kepada Tuhan. Amin. Selalu kita berseru, berdoa, baca firman Tuhan, rajin beribadah. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya pasti Tuhan nomor sekian. Kalau kita bangun langsung beraktivitas, langsung kerja, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kita andalkan adalah usaha pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan Daud, dia seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud seorang raja, tapi dia rendah hati. Dia tidak sombong. Amin. Yang kedua, Daud dekat dengan Tuhan. Dia punya waktu khusus dengan Tuhan. Saudara lihat dirimu. Jangan sampai saudara sudah nggak ada waktu dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas saudara. Dan yang ketiga, kita belajar dari Daud. Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang
berduka cita, diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari Senin nanti saudara buka di YouTube saudara. Karena di Bali ada perayaan Hari Raya Nyepi, jadi tidak ada internet. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di channel YouTube saya di Pastor Samuel Mawuntu. Saudara, tolong di like, di share, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini terus memberkati banyak orang. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.